Wanita itu dikurung paksa di dalam sangkar besi berbentuk manusia. Dilempar ke air. Wanita itu cepat tenggelam di laut. Tapi anehnya dia tiba-tiba hidup kembali. Tapi yang menunggunya adalah tenggelam sekali lagi. Dia tidak bisa lepas dari sangkar besi, hanya bisa disiksa seperti itu saja. Sekali tenggelam dalam hingga 500 tahun. Ternyata wanita itu abadi dengan tubuh abadi. Dia dan kakak perempuannya Xiao Mei adalah makhluk abadi pertama yang muncul. Kedua orang itu menggunakan kekuatan mereka untuk memadamkan semua jenis perang di dunia. Mereka seharusnya disembah sebagai dewa. Tapi di abad ke-16 mereka dituduh oleh gereja sebagai penyihir jahat. Dua orang dieksekusi dengan cara digantung. Tapi tidak peduli bagaimana mencoba, masih tidak dapat membunuh mereka. Membuat semua orang percaya bahwa mereka adalah penyihir dalam legenda. Pendeta segera merancang hukuman yang tidak manusiawi. Mereka mengikat adik perempuan yang bernama Wu Hua dan mengurungnya dalam sangkar besi berbentuk manusia. Setelah dia benar-benar dirantai, dia dibuang ke laut. Selamanya dalam kesakitan tenggelam. Untungnya Xiao Mei lolos dari penjara. Setelah keluar dia selalu mencari adiknya. Tapi ingin menemukannya di dasar laut pasti sangat susah. 500 tahun berlalu dalam sekejap mata. Xiao Mei saat mencari adiknya menemukan 3 orang abadi lainnya. Mereka berkumpul untuk membentuk tim tentara bayaran. Butuh beberapa ratus tahun baru muncul 1 orang abadi. Ada perasaan khusus di antara mereka. Setiap kali ada orang abadi baru muncul, mereka akan menemukan satu sama lain dalam mimpi. Hari ini keempatnya memiliki mimpi aneh. Mereka dapat dengan jelas merasakan dunia muncul 1 orang abadi baru. Dialah wanita kulit hitam ini. Ketika dia sedang dalam misi, tenggorokan terpotong pisau. Dia meninggal karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Tetapi anehnya setelah dibawa kembali ke markas, dia tiba-tiba hidup kembali. Yang lebih aneh lagi, luka pisau di lehernya sudah hilang. Semua orang bingung, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia mati dan kemudian segera hidup kembali. Hal ini dengan cepat ditemukan oleh atasannya. Hei Mei dianggap monster. Akan dikirim ke laboratorium untuk penelitian. Untungnya ketika bahaya Xiao Mei muncul, dia dengan mudah mengalahkan 2 tentara. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan secara langsung, memukul Hei Mei pingsan. Tunggu sampai Hei Mei bangun, sudah dalam perjalanan kembali. Hei Mei berpikir dia telah diculik, segera membuat keputusan berani. Menendang pintu mobil dan melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Xiao Mei terlihat sangat tenang ketika dia melihat adegan ini. Dia melihat Hei Mei ingin lari pergi, dia melepaskan tembakan. Ketika Xiao Mei berjalan menuju awan, dia juga hidup kembali. Luka di kepalanya juga sembuh dengan cepat. Ketika bangkit berdiri, Hei Mei bahkan menusuk Xiao Mei dengan belati. Tapi Xiao Mei menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa ini tidak bisa membunuhnya. Karena mereka semua abadi. Karena untuk memahami segalanya, Hei Mei pergi bersama Xiao Mei. Tetapi ketika di pesawat, Hei Mei masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia orang abadi. Sementara Xiao Mei sedang tidur lagi, Xiao Mei ingin melarikan diri sekali lagi. Kali ini, Xiao Mei dengan kejam mematahkan 2 kaki dan 2 tangan Hei Mei. Kali ini, Hei Mei menemukan bahwa luka di tangannya berangsur-angsur sembuh. Kakinya yang patah juga pulih secara ajaib. Saat ini dia menerima bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Setelah kembali ke markas rahasia, Xiao Mei menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena mereka dalam masalah besar baru-baru ini. Hari itu mereka mengambil misi untuk menyelamatkan lebih dari 10 anak yang diculik. 4 orang tidak berpikir, langsung menyerbu ke lokasi penculikan. Setelah membunuh seorang penjaga yang mereka temukan di kamar itu kosong. Xiao Mei langsung merasa itu tidak benar. Tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam muncul di kegelapan. Menembaki mereka dengan panik. Empat orang ditembak dan langsung mati. Tapi detik berikutnya, mata wanita itu tiba-tiba terbuka. Lukanya juga cepat sembuh. Semua orang memulihkan napas mereka, itu adalah kekuatan super abadi mereka. Keempatnya mencoba yang terbaik untuk bangkit.
Ketika sekelompok orang berkulit hitam melihat ini, mereka panik. Ingin terus menembak mereka. Tetapi Xiao Mei tidak memberi mereka kesempatan itu. Memanfaatkan keuntungan dalam kegelapan untuk dengan cepat melakukan serangan balik. Xiao Mei dengan terampil menghunus pisau di belakang punggungnya dan dengan mudah merenggut beberapa nyawa. Sekelompok orang berbaju hitam itu dengan cepat mati semuanya. Di mana kelompok anak-anak itu? Xiao Mei melihat sekeliling. Kecuali kamera, tidak ada apapun. Xiao Mei sangat marah. Dia tahu bahwa Chia di belakang kamera. Mereka telah dijerat. Takut rahasia keabadian mereka juga telah direkam oleh pihak lain. Melihat rahasia itu terungkap, Tio Mai menyarankan agar semua orang bersembunyi selama 100 tahun. Tunggu sampai orang-orang yang mengetahui rahasia itu semuanya mati dan tidak akan terlambat bagi mereka untuk muncul kembali. Namun ketika hendak pergi, mereka memimpikannya kemunculan Hei Mei. Dan Xiao Mei segera membawa Hei Mei kembali ke sini. Katakan padanya rahasia keabadian. Meskipun mereka memiliki tubuh abadi, mereka masih merasakan sakit saat terluka. Tetapi tubuh abadi mereka juga bisa tiba-tiba menghilang suatu hari. Karena mantan rekan satu tim Xiao Mei tiba-tiba tidak dapat menyembuhkan lukanya. Meninggal di depan matanya. Sekarang abadi dalam tim. Bahkan Jin Mao yang termuda telah hidup selama 200 tahun. Kemudian Rao Som dan Xiao Shuai telah hidup selama ribuan tahun. Keduanya dulunya adalah musuh setelah saling membunuh berkali-kali. Jadi kesampingkan kebencian untuk menjadi kawan yang baik. Dan Kapten Xiao Mei yang tertua di sini. Bahkan dia sendiri lupa sudah berapa lama dia hidup. Xiao Mei juga menceritakan tentang adik perempuannya yang dibuang ke laut. Memberitahu Hei Mei untuk tidak membiarkan orang menangkapnya, jika tidak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Hei Mei tidak bisa mencerna begitu banyak informasi dalam waktu singkat. Xiao Mei memahami perasaan ini dan keluar untuk menghiburnya. Tetapi dalam beberapa menit yang singkat, sekelompok orang menyelinap masuk dan diam-diam menyerang 3 orang lainnya. Keduanya mendengar ledakan dan dengan cepat berlari masuk. Tetapi menunggu ketika mereka lari masuk, hanya Jin Mao yang tersisa. Tidak tahu keberadaannya yang lain. Pria itu ususnya ditembak oleh pistol. Tetapi anehnya lukanya mulai menutup. Bagian usus yang terputus juga tumbuh kembali. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kemampuan abadi. Melihat antek-anteknya disiksa seperti itu, Xiao Mei sangat marah. Dia seperti hantu yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Setiap tembakan atau serangan pisau secara akurat dapat merenggut nyawa mereka. Hanya dalam waktu 2 detik, dia membunuh mereka semua. Dan pemimpin kelompok orang ini adalah seorang detektif Chia. 2 dari mereka ditangkap dan dibawa ke perusahaan farmasi. Dia ingin menggunakan tubuh yang abadi untuk menciptakan ramuan keabadian. Yang digunakan untuk mengakhiri proses penuaan, penyakit, dan kematian manusia. Tetapi dia tidak tahu bahwa trik bos perusahaan itu sangat kejam. Tanpa anestesi, dia mulai menggunakan orang abadi untuk penelitian. Detektif melihat adegan ini dan merasa dia telah tertipu. Tetapi itulah kenyataannya. Bos hanya ingin mengandalkan tubuh keabadian untuk mendapatkan uang. Xiao Mei di sisi lain menemukan perusahaan ini. Tapi ketika dia memberikan pistol itu kepada Hei Mei, dia ragu-ragu. Dia tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Hanya ingin menjalani kehidupan orang normal. Xiao Mei menghormati ini. Xiao Mei memberikan pistolnya ke Hei Mei agar dia bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi Hei Mei menemukan bahwa tidak ada peluru di dalam pistol itu. Tetapi senjata ini diberikan kepada Xiao Mei oleh Jin Mao. Jin Mao mungkin telah mengkhianati. Memang Xiao Mei dikhianati oleh Jin Mao dan diambil sebagai percobaan. Dan orang yang mengkhianati mereka, Jin Mao, juga ditangkap. Dan alasan pengkhianatannya lucu karena dia hidup terlalu lama. Ingin melalui penelitian perusahaan ini untuk menjadi orang normal. Dan akhiri hidup yang membosankan ini. Tadi dia menyesali. Tadi ketika dia menembak Xiao Mei, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kemampuannya. Saat Hei Mei mengambil pistol datang untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika dia baru saja keluar dari lift, komando melepaskan tembakan. Komando yang tidak curiga untuk melangkah maju untuk memeriksa. Tapi detik kemudian, Hei Mei segera hidup kembali dan membunuh mereka.
Mengandalkan keabadian, Hei Mei berlari ke laboratorium dan berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Xiao Mei telah menghabiskan kekuatannya. Ketika melihat ini, Hei Mei buru-buru mengatakan bahwa tadi ketika pergi ke kamar detektif. Selama ribuan tahun, orang-orang yang diselamatkan Xiao Mei ada banyak orang yang menjadi ilmuwan. Telah memberkati banyak orang. Kata-kata Hei Mei segera membuat Xiao Mei merasa tersentuh. Juga membuat orang lain menemukan makna untuk terus hidup. Seluruh tim mengambil semangat lagi dan melancarkan serangan balik. Padahal Xiao Mei sudah kehilangan kemampuan abadi. Tetapi kelompoknya melindunginya dan melindunginya dari peluru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan sangat cepat membunuh semua pengawal. Pada saat ini bos muncul dari belakang. Dia menodongkan pistol ke Xiao Mei yang telah kehilangan keabadiannya. Melihat akan menembak, Hei Mei berlari memeluk bos itu, lalu keduanya jatuh dari lantai. Tak lama kemudian, Hei Mei hidup kembali. Dan dia benar-benar ingin bergabung dengan tim Xiao Mei. Di akhir cerita, Xiao Mei pergi ke detektif Chia. Dia tidak menyalahkan detektif itu. Malah ingin detektif itu menyembunyikan rahasia keabadian. Untuk menebus kesalahan tersebut, sang detektif dengan riang setuju dengan mereka. Bagi Jin Mao yang mengkhianati semua orang, Xiao Mei menghukumnya selama 100 tahun pertobatan diri. Juga berarti bahwa dalam 100 tahun ini dia akan menghadapi bahaya sendiri. Dan menanggung 100 tahun kesepian. Ini adalah hasil yang diderita oleh pengkhianat rekan-rekannya. Beberapa bulan kemudian, Jin Mao minum sepanjang hari setelah pulang. Tiba-tiba menemukan kunci pintu telah dirusak. Dia mengangkat senjatanya dan masuk untuk memeriksa. Dan menemukan seorang wanita berbaju merah berdiri di dalam. Wanita ini tidak lain adalah adik perempuan Xiao Mei yang terperangkap di dalam kurung selama 500 tahun. Bagaimana dia melarikan diri di film tidak jelas. Dari mata adik perempuannya, dapat dilihat bahwa dia hampir menjadi orang jahat. Atau mungkin rencana balas dendamnya baru saja dimulai.